Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rakit, kembali lagi bersama saya Ardafa, yang juga sebagai host di acara Rakit ini, di podcast Rakit ini. Nah, saya nggak sendirian, saya ditemenin sama ada seorang yang spesial, sangat spesial tentunya. Tapi sebelum itu, Dava juga mau ngasih dulu deskripsi tentang Rakit kali ini. Itu temanya sekarang itu tentang pelecehan seksual. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita perkenalkan aja langsung, Kang Albi. Halo Sobat Pikom ya, Sobat Pikom, halo. Saya Albi, kenalin nih saya Albi, mantan mahasiswa Pikom Unisba tahun 2015. Mantan ketua BEM juga ya? Tahun 2018. Ya. Nah, gimana kabarnya Kang Albi? Oh, sangat baik, sangat sehat. Alhamdulillah. Terus kesibukannya sehari-hari apa nih Kang Albi? Kesibukannya saya sehari-hari merawat lingkungan aja. Merawat hutan, merawat lingkungan dan sumber dayanya yang ada di sana. Oh, alhamdulillah. Sangat bermanfaat sekali ya Kang Albi. Alhamdulillah, amin. Gimana Kang Albi pengalaman waktu dulu nih, waktu mahasiswa, waktu di organisasi? Bagi saya itu the biggest good experience bagi saya ya. Jadi saya punya banyak paradigma berpikir, punya banyak relasi juga dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang itu ya tadi, kalau misalnya di ranah kampus ada cerita-cerita unik kan nih Kang Albi? Kalau di ranah kampus sih, kalau bagi saya sebetulnya semuanya karena semuanya unik. Betul. Karena kampus Unisba ini seru-seru ya. Jadi bagi saya iya, paling momen uniknya itu gini. Ketika kalau di Kantek, di Kantek kan tahu kan kantin Kantek itu. Betul. Kalau misalkan kita penuh dan orang lain ada yang makan, kan dulu ada yang apa gitu ya, masak dan lain sebagainya, itu pas keluar kita bau ayam espek. Oh iya. Nah. Jadi iya oleh-olehnya bau-bau dari Kantek, terus bau makanan. Betul, gitu kan. betul. Sebetulnya di semua kantin juga sama sebetulnya, cuman kan itu paling ini ya, karena langsung masuk ke kelas kan. Oh iya, betul. Jadi nyengat lahnya, sengit nate, betul. Nah, kalau di organisasi ada pengalaman unik juga nggak nih? Kalau di organisasi pengalaman unik di wilayah apa dulu nih? Misalnya waktu di departemen apa atau misalnya waktu jadi ketua BEM-nya, ada nggak? Nah, kalau bagi saya, kalau misalkan di organisasi itu, kalau keunikannya itu setiap departemen punya karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Gimana tuh contohnya? Nah, contoh misal departemen misalkan apa ya waktu itu teh? Sospol. Oh, Depang. Zaman itu belum ada sospol. Oh ya, betul. Sospol baru ya. Waktu itu Depag dan juga misalkan contoh lah Sebudo. Sebudo contoh. Itu tuh berbeda ya dengan Sebudo itu dengan apa? Selengeannya dan lain sebagainya betul. Kayak gitu, karena kan mereka fokusnya juga di event dan sebagainya. Sedangkan Depa kan Islamic yang banget ya, benar kan. betul. Nah, memang dalam organisasi itu elemen itu perlu ada semua. Yang satu ada orang religiusnya, yang satu ada yang dari musiknya, yang satu dari akademiknya, yang satu dari perpolitikannya, yang satu dari penyambung lidahnya dan lain sebagainya. Itu kan harus teramu dalam satu naungan organisasi gitu. Oke, betul. Jadi peran dan fungsinya bisa berperan sebagai mana layaknya begitu. Oke, berarti ini ya apa, di setiap kampus pun pasti punya cerita-cerita unik nih. Cerita unik. Pasti. Nah, Kang Albi, kemarin tuh Davate baru dengar nih ya, cerita di salah satu kampus. Ada kejadian yang kurang enak nih tentang pelecehan seksual, Kang Albi. Sama kayak tema nih sekarang yang dibawa ini. Betul. Gimana? Nah, komentar dari Kang Albi tentang kasus kejadian kemarin tuh kayak gimana sih? Oke. Karena kan saya lihatnya di media sosial ya, kejadian itu tuh. Kalau menurut saya sih perilaku itu salah, pelecehan sosial itu salah, pelecehan seksual itu salah ya. Tapi akan lebih salah lagi ketika itu dihakimi di depan umum dengan cara berlebihan. Padahal kan ada penegak hukum dan lain sebagainya. Toh dia tidak mencuri, toh dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya membahayakan nyawa dan lain sebagainya. Dia melakukan pelecehan seksual, tapi dia dihakimi di depan umum dengan sangat parah. Bahkan kalau saya mohon maaf kalau koreksi ya, kalau saya itu dia diminumin air seni. Oh iya. Nah itu kan bagi saya di kawasan kampus berarti kan
paradigma berpikirnya seperti Iya, apa. iya, Yang iya. harusnya kampus itu adalah rumah suci ilmu pengetahuan, malah terkesan anarkis kalau kita melihat secara media sosial di publik. Betul. Ya kan? Meskipun kita belum tahu fakta yang terjadi Iya, di iya, lapangan yang gitu. sebenar-benarnya itu seperti apa. Belum ada data konkretnya ya. Data konkretnya seperti apa dan lain sebagainya. Perilaku seksual itu, pelecehan seksual itu salah, tapi akan jauh tidak lebih bijaksana ketika dihakimi di depan umum seperti itu. Seperti yang ditayangkan di media di salah satu kampus gitu ya. Betul. Tapi Kang Albi juga, Dava juga pernah lihat gitu beberapa komentar ya netizen gitu ya, mengatakan kalau ya itu wajar sih. Nah dari pihak kampusnya juga jarang banget ada pergerakan. Nah itu gimana nih? Pergerakan di Jadi misalnya ada kejadian kayak pelecehan seperti itu, tapi pihak kampus tuh kadang-kadang tutup telinga, malah tutup mata juga gitu biasanya. Tapi jadi ada kritikan lah gitu dari itu. Nah dari Kang Albi sendiri kayak gimana tuh mengenai itu? Nah kalau menurut saya sih kan kalau misalkan ada masukan, ya itu tadi, misalkan ada masukan nih, lapor misalkan ke mahasiswa dan lain sebagainya, kita terlecehkan. Nah kan pasti ditanya, dilecehkannya di mana, sejauh mana, ngapain aja, kejadiannya seperti apa, kan pasti ditanyain seperti itu, buktinya ada di mana dan lain sebagainya. Makanya itu sulit untuk dibuktikan kalau misalkan pelecehan seperti itu. Betul. Pelecehan seksual itu wilayah-wilayahnya kan kayak misalkan atau pegang-pegang kan kayak gitu. Terus atau misalkan kekerasan secara verbal kan juga ada, catcalling. Betul. Terus kan ada juga body shaming dan lain sebagainya. Iya, betul. Sebetulnya kalau menurut ya karena kan yang banyak yang banyak terlecehkan itu kan kaum wanita, perempuan kan. iya. Nah, kita juga sebetulnya sebagai kaum laki-laki juga bisa kan. Contoh kayak misalkan gini nih. Kadang gini, misalkan Ardava sebagai wanita, saya begini kan. Neng. Duduk dulu sini gini. Nah, kalau misalkan orang itu Mau tidak risih, tidak risih itu tidak jadi masalah. Tapi kan kalau misalkan orang itu risih, itu Nah, udah masuk pelecehan berarti itu termasuk. catcalling. Oh, catcalling. Nah, iya. Betul. Atau enggak gini doang nih misalkan. Nah kalau gitu kan itu juga kan bisa jadi catcalling kalau misalkan orangnya risih. Betul. Kepada cewek misalkan. Betul. Neng. Nah, kan bisa juga. Betul. Maksudnya. Ya gitu. itu gimana orang cara nangkepnya ya. Paradigma berpikir. Betul. Nah, kalau misalnya nih di ranah organisasi, apakah fokus dari organisasi itu ada nggak sih buat tentang menangani atau mencegah pelecehan seksual ini? Nah, kalau di dalam ranah organisasi, karena kan organisasi basically mereka sudah mampu secara akademik dan non akademik. Maksudnya mereka menguasai lah, tidak mampu, paling mereka menguasai gitu ya. Nah, harusnya mereka yang menanamkan kepada laki-laki ataupun perempuan itu adalah dari segi mindsetnya, mindset berpikirnya. Sekarang begini, kalau misalkan pelecehan itu pasti ujung-ujungnya ke ranah-ranah seksual, pornografi dan lain sebagainya. Nah itu paling dalam organisasi diingatkan secara pola pikir atau secara mindset. Nah kalau misalkan nih orang berhijab semua full, maksudnya tidak terbuka sedikit pun, mereka tetap sesuai dengan syariat ya. Betul. Pakaiannya. Tapi kalau pikiran kita kotor, jadi kotor atau tidak? Kan gitu bahasanya. Kalau pikiran kotor, semua pun bisa jadi kotor. Makanya yang harus ditanamkan oleh organisasi adalah bagaimana caranya mengedukasi atau langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah preventif biar tidak terjadi pola pikir seperti itu. Oh iya benar. Punya pola pikir sehat. Nah itu tergantung organisasinya yang bikin formulasi tersebut. Betul. Kalau bagi saya gitu. Berarti peran organisasi juga dibutuhin juga ya buat mahasiswa mensosialisasikan dengan tujuan langkah-langkah preventif. Betul. Ya. Oke, setuju. Nah, tapi tadi tadi agak kecolek nih bahwa kejadian pelecehan seksual itu lebih banyak dirasakan oleh kaum wanita nih. Tapi apakah lelaki juga bisa dilecehkan, Kang Albina? Itu pertanyaannya. Iya. Kalau mungkin laki-laki kalau menurut saya jarang ada aduannya. Tapi kalau misalkan body shaming itu ada. Oh, body shaming. Kadang-kadang gini nih. Misalkan saya dekat Ardava. Punten ya, ini bukan mendiskreditkan atau apapun. Iya, bangga Kang Albi. Si Ardava asa bau tuur kan gitu. Si Ardava asa bau dengkul gitu kan. Asa bau sikut kan gitu. Asa bau telinga kan gitu. Itu kan. Jadi kan terkadang emang itu kan jadi sebuah candaan kalau bagi kaum pria. Cuman saya belum pernah mendengar kalau saya pribadi ya. Maksudnya saya kurang tahu kalau misalkan di luar sana. Tapi kalau misalkan secara saya pribadi belum pernah ada.
untuk dilecehkan. Tapi yang paling sering adalah yang dilecehkan adalah wanita. Mungkin banyak hal yang menonjol mungkin ya, dari segi pola pikir menonjolnya, mungkin dari segi pakaian-pakaian dan lain sebagainya lah. Itu saya kurang, wilayah sana saya kurang paham, paling saya tahunya adalah kebanyakan wanita. Gitu. Nah, kalau misalnya buat mencegah itu kan itu tadi dari kaum wanita tadi Kang Albi udah ngasih tahu mencegahnya dengan cara kita menemukan pola pikir yang emang jangan kotor lah kasarnya seperti itu. Yeah. Nah, kalau misalnya ke laki-laki kayak ya termasuknya body shaming kayak gitu harus kayak gimana sih? Apakah sama seperti mensosialisasikan tentang pelecehan ke wanita? Sebetulnya sama aja. Cuman kan kalau pria kan lebih, kalau menurut saya secara subjektif saya, karena kan saya belum tahu nih paradigma cewek-cewek itu seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya sih sebagai laki-laki, ya kalau saya lebih cuek dan bodo amat. Kalau untuk kebanyakan laki-laki kayak gitu ya. Iya, kan suka ada gini-gini kata pepatah gitu. Kalau laki-laki mah ngandelinnya tuh logika, kalau cewek mah ngandelin perasaan. Entah itu benar atau tidak, dipalit atau tidak. Cuman secara case ini, kalau menurut saya itu works. Maksudnya itu sesuai. Kalau menurut fakta saya. Berarti ya. Kurang tahu juga kalau misalkan saya bilang fakta atau tidak, kan butuh data empirik dan lain sebagainya. Betul. Mantap ini Kang Albi ya, teman-teman. Nah, Pak Albi tadi tentang perihal di kampus, terus ada pencegahannya juga. Nah, dari mahasiswa sendiri nih, misalnya kita sebagai mahasiswa yang merasakan, wah aku takut dilecehin nih, kayak gimana sih cara ngecegahnya kalau kayak gitu? Nah, kalau kata saya sih ya, maksudnya ini kan pandangan saya ya. Kalau misalkan kita selaku mahasiswa, misalkan di lingkungan sekitar kita aja ada yang terlecehkan, nah mereka langsung lapor. Atau bisa difotokan, kalaupun sempat. Betul. Kalau tidak bisa jadi saksi untuk korban yang dilecehkan, dan sebagainya. Jadi tetap dijaga kepekaannya gitu loh. Maksudnya tetap dijaga kepekaannya di lingkungan sekitar kita, karena itu kan kesempatan dalam kesempitan kadang ya, karena kan itu potensial untuk pelecehan seksual itu kan banyak ya, maksudnya betul. Kita juga tidak bisa memprediksi, jadi ini mah saling jaga dan saling ingatkan aja untuk mahasiswa dan menjaga kepekaan mereka gitu. Betul. Nah, ditambah Pak Albi, alhamdulillahnya di Dava juga waktu itu baca-baca sedikit sih tentang undang-undang bahwa di setiap kampus itu harus ada satgas pelecehannya. Maksudnya satgas buat menangani pelecehan seksual di kampus. Nah, komentar dari Pak Albi tentang diterbitkannya undang-undang tersebut baru kemarin Pak Albi 2022. Betul. Nah, kayak gimana tuh tentang undang-undang tersebut Pak Albi? Menyikapinya atau berkomentar tentang hal tersebut? Jadi gini, kalau menurut saya adanya satgas itu tidak jadi masalah dan baik selama tupoksinya benar. Betul. Dan satgas itu juga perlu penguasaan secara hukumnya bagaimana, penguasaan secara psikisnya seperti apa. Nah, itu kan perlu ada kajian khusus untuk kampus untuk mengadakan satgas tersebut. Sehingga nanti ketika ada kasus itu tidak sembarangan judge. Ya, betul. Ada kasus tidak suzon. Iya. Ada kasus asal ada korban, asal ada tersakiti jadi sembarangan. Nah, jadi kalau dengan adanya satgas itu perlu kajian yang sangat matang. Betul. Entah itu dari aspek psikologisnya, ada bagian ahli psikolognya mungkin, kemudian nanti ada ahli hukumnya di bidang hukumnya mungkin, dan lain sebagainya. Itu kan perlu disiapkan sematang mungkin. Betul. Malah soalnya takutnya nanti kalau misalnya satgasnya dibuat tapi tidak ada tupoksi yang jelas malah jadi ngawur ya, jadi cuma-cuma gitu. Tapi apakah mungkin undang-undang tentang pelecehan seksual kan sebenarnya udah ada ya Pak Albi ya. Yeah. Cuman kenapa pemerintah membuat lagi undang-undang harus di kampus? Kenapa tidak diperkuat saja di di undang-undang tentang pelecehan seksualnya? Menurut Pak Albi itu kayak gimana? Nah, kalau menurut saya sih, kalau misalkan kayak saya bukan pakar hukum ya. Ya, betul. Di sini saya bukan pakar ngobrol hukum. Aja nih Pak Albi. Ya, ini jadi kan ngobrol aja ya, just opinion. Kalau menurut saya, kenapa diperkuat di kampus? Karena kampus itu kan sumbernya akademik, sumbernya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, disitulah nanti mulai bisa menstimulus orang-orang untuk menyadarkan supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Betul. Kalau menurut saya, jadi langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah mungkin direct ke kampus, karena kampus yang lebih ngerti, kampus yang lebih paham secara kajian dan lain sebagainya. Mungkin ke arah sana ya. Ini masih perspektif saya gitu. Opinion aja, kita sharing. Sharing ya. Nah, ada nggak dari
Kang Albi sendiri itu tentang harapan dibuatnya Satgas ini, dan mungkin di kampus saya mungkin belum berjalan ya, cuman mungkin dari harapan sebagai alumni, sebagai mantan ketua BEM gitu tentang Satgas ini itu bagaimana? Nah harapannya itu tadi, ketika dibuat Satgas ini itu ada kajian yang matang, baik dari segi hukumnya, Betul. dari aspek psikologisnya, dari aspek litbangnya ataupun ya penelitian dan pengembangan. Misalkan ada yang siapa yang operasi dan lain sebagainya, Betul. itu kan itu perlu ada kajian yang mendalam di sana. Betul. Saya harap tidak sembarangan untuk membuat, asal ada produk hukumnya, asal dibuat kan gitu. Takutnya ada seperti itu, tapi saya harapkan ini benar-benar matang. Amin. Karena kan banyak bermunculan nih kejadian-kejadian betul, di betul. ini. Soalnya kan kalau misalkan nanti terjadi pelecehan di kampus, kemudian anak itu kan speak up di Iya, media, iya, betul. itu kan menjadi citranya Iya, nanti akan aib lah ya. terpengaruhi. Terpengaruhi, betul. Gitu. Maksudnya kredibilitas perusahaan itu ataupun universitas itu nanti akan ternodai lah. Betul, Meskipun betul. tidak berkorelasi juga ya, cuman Iya. tapi kan itu akan setidaknya merubah pola pikir orang-orang Betul, terhadap betul. kampus tersebut gitu loh. Nah makanya kita sebagai Vkom, kalau menurut saya itu harus bijaksana dalam membuat konten di sosial media, atau membuat status atau membuat tweet di sosial media dan lain sebagainya. Karena apa? Itu akan berdampak pada opini-opini yang lain. Betul. Ketika diurai kayak misalkan kemarin tuh speak up soal pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu kan sering tuh. Ya, Sebelum-sebelumnya pun banyak. Ya, banyak. Yang speak up, spill dong kak namanya, ya kan? Spill dong kak Betul, namanya, betul. itu kan bahasanya itu kan akan muncul opini baru di masyarakat, betul. dan Ya. ketika itu dimunculkan itu banyak paradigma yang masuk. Iya, benar. Gitu. Itu tuh saya bingung, maksudnya ini sharing aja ya. Iya, Ini iya. hanya sebatas saya reflektif lah ya, maksudnya kenapa itu dia speak up di media sosial mengenai pelecehan dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak bisa duduk bareng? Apakah mereka diancam, iya, atau bisa mereka jadi. dianiaya dan lain sebagainya? Kan di ancaman pembunuhan kita Kita tidak tidak tahu motif yang sebenarnya. Cuman saya ingin menanyakan sebagai saya alumni ilmu komunikasi, itu kenapa di-up di media sosial, kemudian publik tahu gitu. Iya. Sementara kan tahu bahwa publik akan merespon hal itu dengan perspektif masing-masing. Iya, betul. Ada yang emosi, Iya. ada yang tenang. Kenapa sih gak dikehukumin aja? Iya. Nah kan itu akan berkembang gitu, menyebabkan paradigma baru. Iya. Kemudian kalau menurut saya semakin ribet kasusnya. Kalau menurut saya. Iya. Tapi kalau misalkan duduk bareng bersama kan itu bisa selesai. Iya. Tidak cocok misalkan saya tidak setuju, dipenjarakan. Betul. Tinggal langsung misalkan Iya, dipenjara iya. dan sebagainya, atau dipidanakan dan Iya, lain-lain. betul. Kalau menurut saya sih begitu. Oke, teman-teman. Seperti itu. Jadi, teman-teman semua yang ada di rumah, misalnya ada teman-teman merasakan dilecehkan atau melihat ada pelecehan di publik, teman-teman langsung aja lapor ke hukum. Maksudnya ke pihak berwajib, biar nggak salah kayak penanganan, betul. misalkan tadi tuh di mana, di universitas, salah satu universitas kampus itu sampai diminumin katanya ya, Iya. kalau diminumin air seni dan sebagainya, itu kan kalau menurut saya diambang batas wajar. Betul. Apalagi di-up di sosial media, dan notabene itu pasti semuanya beropini. Betul. Di sana. Banyak pemikiran-pemikiran liar di sana. Iya. Dan secara tidak langsung juga tidak memanusiakan manusia Iya, seperti betul. itu. Ya, betul. Terus juga kan emang salah, orang tersebut salah melakukan pelecehan seksual, gitu kan? Iya. Orang tersebut salah. Maksudnya. Tetapi itu- caranya jangan kayak gitu iya, juga gitu. Dipidanakan aja. Dipidanakan, Kalau menurut saya betul. kan ada pihak berwajib. Betul. Coba pidanakan aja. Jangan dihakimi depan umum terus. Iya. Kalau menurut saya itu Betul, kurang etis. Iya, betul. Oke, Pak Albi, mungkin ada closing statementnya nih. Kita udah di penghujung acara kebetulan nih, Baik, Pak Albi. siap. Mangga mungkin buat teman-teman di rumah. Ya, buat teman-teman di rumah, buat sobat Pikom semua, buat masyarakat semuanya, pokoknya pelecehan seksual itu muncul dari dalam diri sendiri, dari pola pikir diri sendiri ya. Nah, cuman cara mengatasinya itu adalah mengalihkan pikiran-pikiran yang sifatnya kotor atau pornografi itu ke hal-hal yang lebih positif. Betul. Gitu, ke hal-hal yang lebih produktif gitu ya. Jangan diikuti egonya, ya kan, diikuti oke. hawa nafsunya. Kan Betul. disebut juga innama amalu biniat. Nah, semuanya itu balik lagi Jadi kepada kepada niat niat masing-masing. masing-masing, Gitulah gitu. sobat Pikom semua ya. Oke, Gitu. terima kasih Kang Albi yang sudah hadir di acara Rakit Baik. pada episode kali ini.
Sampai jumpa Kang Albi. Iya, saya mohon maaf juga nih kalau misalkan saya banyak-banyak salah kata. Sabios. Banyak-banyak untuk Sobat Pikom juga. Saya mohon maaf apabila saya banyak-banyak salah kata, salah ucap, salah berperspektif gitu ya. Mohon maaf karena juga saya penuh dengan keterbatasan ya. Insya Allah dimaafkan mungkin ya. Saya juga pamit undur diri dan juga mohon maaf bila ada kata salah kata. Jazakallahu khairan katsiran Pak Albi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.